Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Ahmad Zarul Alizadan, NPM 1908 10 181. Sini saya akan menjelaskan langkah-langkah awal untuk instalasi Linux. Nah, untuk pertama kita harus membagi storage-nya dengan membagi partisipan di disk management. Nah, di sini kita pilih local disk mana yang akan dibagi. Sini saya memilih local disk D, lalu string volume karena local disk D lebih banyak dari local disk D. Lalu kita tentukan berapa ukuran yang akan dibagi. Di sini saya membaginya sebanyak 50 GB untuk Linux ini. Lalu setelah itu kita string dan akan terdapat storage kosong sebanyak ini. Lalu kita klik new simple volume agar bisa ini terdeteksi sebagai local disk E. Lalu kita next dan di sini terdapat tombol finish. Nah, selesai. Maka local disk yang baru tadi akan terdeteksi sebagai local disk E dengan nama new volume. Nah, ini terdeteksi di disk PC. Baik, jika sudah selesai bagi partisipan, maka kita akan lanjut untuk opsi yang kedua, yaitu bootable. Sini saya menggunakan flash disk dan aplikasi Rufus untuk bootable Linux-nya nanti. Nah, di sini akan terdapat muncul menu Rufus. Di sini kita pilih device-nya sesuai dengan flash disk kita. Di sini sudah benar Win10 Pro V. Lalu kita pilih select, dan untuk boot selection-nya kita sesuaikan dengan file yang ada. Karena Ubuntu saya yang saya download ini berupa file ISO, maka saya pilih disk or ISO image. Lalu kita akan sedikit otak-atik sebentar di bagian show advanced menu. Nah, jangan lupa untuk memilih file yang telah kita download, yaitu file Linux Ubuntu kita di sini, di tombol ini. Lalu kita cari, saya menyimpannya di local disk D di install Linux Ubuntu. Nah, ini sudah saya select. Lalu kita lanjut kepada menu selanjutnya. Di sini saya coba untuk mengganti file sistemnya. Untuk cluster size-nya tetap. Lalu untuk partition same-nya saya ganti GPT. Nah, di sini terdapat pilihan, saya langsung oke yang recommended. Lalu akan terdapat sebuah warning di mana all data on device Win10 Pro atau flash disk kita will be destroyed atau di format. Saya cancel dulu sementara. Lalu mencoba file sistemnya saya ganti menjadi NTFS. Sekarang kita coba start seperti tadi, oke dan oke. Nah, di sini kita menunggu statusnya masih closing existing volume. Kita tunggu dulu apakah prosesnya akan error atau tidak. Nah, di sini terdapat sebuah tanda error. The device is in use by another process. Please close any other process that may be accessing the device. Dikarenakan terdapat error, di sini saya mencoba mengganti file sistemnya menjadi pilihan awal, yaitu FAT32 default. Lalu saya oke lagi. Nah, sambil mengecek status, kita tunggu. Creating file system task 2/5 complete. Nah, kita tunggu sampai terdapat status copying ISO files. Nah, ini sudah copying ISO files. Kita tunggu sampai 100%. Lalu jika sudah 100% akan muncul status, yaitu ready. Nah,
Status ready akan muncul seperti ini. Lalu setelah selesai, kita bisa memencet opsi close. Setelah itu kita mengecek dulu di flash disk kita apakah sudah terisi, dan ternyata sudah terisi. Oke, untuk selanjutnya kita tinggal matikan laptop atau shutdown, lalu kita hidupkan lagi dengan mode BIOS dan akan diatur untuk bootable Linux-nya. Nah, setelah laptopnya di shutdown, kita akan masuk ke BIOS atau boot manager-nya, tergantung dari laptopnya. Nah, boot manager kita pilih flash disk bootable tadi untuk masuk. Nah, lalu kita pilih Ubuntu. Nah, biasanya itu ada laptop yang tidak ada boot manajernya, jadi kita harus men-setting boot prioritasnya itu di BIOS. Untuk tutorialnya mungkin banyak di Google ya, tergantung dari tipe laptopnya. Nah, di sini ada checking disk. Ini boleh dibiarkan atau di skip saja. Tapi untuk mempersingkat waktu, di sini kita skip saja. Kita tekan Ctrl C. Lalu kita tunggu untuk masuk ke Ubuntu-nya. Ya, setelah itu akan ada menu install ada try Ubuntu dan install Ubuntu. Untuk rekomendasi yang pertama itu lebih baik kita pilih try Ubuntu saja dulu untuk setting-setting hal yang lainnya. Jadi kita coba try Ubuntu untuk masuk ke live CD-nya. Nah, setelah masuk ke Ubuntu, di sebelah kiri itu ada pilihan install Ubuntu itu ya. Nah, itu kita klik, kita buka. Nah, lalu install, pilih bahasa. Lalu pilih keyboard layoutnya, kita pilih English saja, default. Nah, lalu ini untuk memilih koneksi internet. Nah, untuk koneksi internet ini tergantung dari tipe instalasi kita, karena biasanya untuk normal instalasi itu kita perlu untuk download file lagi, jadi kita harus connect ke internet. Nah, ini untuk pilihan tipe instalasinya. Di sini kita pilih normal dan third party software. Lalu kita masukkan password secure bootnya. Jika tidak ingin menggunakan koneksi internet, maka kita bisa menggunakan minimal. Lalu untuk installation type-nya, ini untuk memilih di bootloader mana kita menginstal Ubuntu. Karena kita tadi membuat partisi, maka kita pilih something else. Tekan continue. Nah, lalu akan muncul partisi yang ada pada laptop tersebut. Nah, kita cari partisi yang tadi kita buat, yaitu 50 GB. Itu ya. Jadi nanti Ubuntunya akan ditaruh di situ. Setelah itu kita tekan change, lalu size-nya kita pilih semua 50 GB itu. Lalu kita format as ext4 ya. Lalu kita format juga partisinya agar bersih. Lalu untuk path-nya itu kita pilih slash. Nah, oke. Kita tunggu. Nah, ini ada menu warningnya kalau data akan reset semua, tekan continue. Data yang reset adalah data yang ada di partisi tersebut ya, jadi tidak semua. Jadi untuk Windows-nya aman-aman saja. Nah, setelah proses selesai, kita centang yang di format tadi. Lalu untuk bootloadernya kita taruh di path partisi tadi yang telah kita format. Nah, itu ya. Lalu setelah benar path-nya akan kita install. Lalu ini untuk pilihan tempatnya ya, kita pilih Jakarta, Indonesia ya. Nah, lalu di sini kita akan
men-set untuk nama kita dan username dari Ubuntu tersebut, dan juga passwordnya untuk masuk ke super usernya. Lalu untuk agar lebih aman itu require my password untuk login juga. Setelah semuanya selesai, kita tekan continue. Nah, lalu proses instalasi sudah berjalan dan kita akan menunggu hingga prosesnya selesai. A few moments later. Ya, ini proses instalasi sudah selesai. Instalasi berhasil ya untuk Ubuntu-nya. Untuk sekarang kita akan coba untuk masuk ke Ubuntu dan Windows-nya. Jadi kita matikan dulu laptop atau komputernya. Kita power off. Nah, setelah itu, kalau setelah ini karena baru install ini, maka kita harus cabut instalasi dahulu USB-nya, lalu kita tekan enter. Nah, setelah itu kita akan booting kembali. Nah, di sini ada apa? Menu continue boot ya. Ini untuk pertama kali. Ini kita pilih continue boot aja ya. Ini berlaku untuk semua tipe. Lalu ini ada grupnya untuk dual boot Ubuntu dan Windows. Kita pilih Ubuntu. Nah, kita tunggu untuk masuk ke Ubuntu-nya. Nah, ini sudah berhasil untuk masuk ke Ubuntu-nya ya. Jadi untuk Linux Ubuntu sudah berhasil diinstal. Nah ya, Ubuntu sudah bisa digunakan. Lalu untuk selanjutnya kita akan matikan device lagi, lalu kita akan coba masuk ke Windows-nya melewati menu grup untuk dual boot tadi. Kita nyalakan lagi. Nah, ini ada pilihan bootingnya, kita pilih Windows Boot Manager, enter. Nah, untuk Windows-nya kita juga berhasil masuk. Jadi untuk proses instalasi dual boot Ubuntu dan Windows sudah selesai.